banyak yang bilang bahwa rokok tuh katanya bisa bikin rileks loh. Katanya rokok tuh bisa bikin kita mendapatkan inspirasi loh kalau lagi buntu dalam pekerjaan. Itu mitos atau fakta sih Bu Eva? Jadi sebenarnya kesempatan untuk berhenti merokok ini ada loh di bulan puasa, gitu ya. Kemarin ada kejadian Bu Eva, mungkin ada orang ngerokok di angkutan umum atau mungkin di motor, abunya kena ke pemotor belakang. Kena mata, terus matanya jadi merah dan sebagainya. Anak-anak kan biasanya seolah mau mencoba gitu ya. Nah di saat itulah orang tua memberikan pengertian terhadap bahayanya rokok ini. Hai Healthies, Kementerian Kesehatan Podcast kembali hadir kali ini di episode 11. Dan saya tidak akan sendirian Healthies kalian ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu narasumber yang di episode sebelumnya kita udah seru banget ngomongin tentang diabetes. Tapi kita nggak mau ngomongin diabetes lagi ya Healthies. Kali ini kita akan membahas tentang rokok. Bagaimana stop merokok ini saat Ramadan bisa kita lakukan agar mungkin ini bisa jadi kebiasaan baik begitu ya. Jadi setelah nanti Ramadan selesai, kebiasaan merokoknya juga bisa ikut hilang. Siapa lagi kalau bukan ada Dr. Eva Susanti SKP MKes selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Bu Eva, kabar baik? Alhamdulillah sehat, dan semoga semua sobat Healthies dimanapun Anda berada juga sehat ya. Amin. Wah, seneng banget ya ngeliat Bu Eva, cerah banget bajunya kali ini. Soalnya balance sama saya yang agak dark gitu ya, agak gloomy hari ini. Tapi nggak apa-apa. Kemarin kita ngomongin tentang diabetes, Bu Eva ya, kalau tidak salah. Tapi sekarang kita mau ngomongin tentang merokok. Nah, kalau dampak dari rokok mungkin sudah banyak kita mendengar. Tapi Bu Eva, banyak yang bilang bahwa rokok tuh katanya bisa bikin rileks loh. Katanya rokok tuh bisa bikin kita mendapatkan inspirasi loh kalau lagi buntu dalam pekerjaan. Itu mitos atau fakta sih Bu Eva? Itu mitos. Mitos. Karena sebenarnya itu hanya pikiran kita sendiri yang membuat seolah-olah seperti itu, gitu ya. Karena sebenarnya di rokok itu kan ada 7.000 kandungan zat berbahaya, ada tar, kemudian ada nikotin, kemudian zat-zat lain yang semuanya berbahaya. Ada timbal ya juga ya. Sebenarnya zat-zat itu kalau misalnya masuk ke tubuh kan sangat berbahaya. Kita ingat dulu sebenarnya pada zaman penjajahan gitu ya. Orang kan diberikan oleh penjajah itu bukan rokok, waktu itu kan namanya candu gitu ya, supaya bangsa kita itu kecanduan merokok gitu. Nah sekarang orang kok mau membuat dirinya sendiri gitu ya, yang zaman dulu itu dibuat oleh penjajah, nah sekarang membuat dirinya sendiri, diberikan rokok yang sebenarnya rokok itu penyebab dari 14 penyakit ya, pembunuh ya, artinya ada jantung, ada kanker, kemudian ada hipertensi, ada PPOK ya. Jadi 14 penyakit itu sangat erat kaitannya dengan merokok. Ini sudah dibuktikan dengan seluruh penelitian loh gitu ya. Jadi kita mengharapkan bahwa sebenarnya kebiasaan merokok itu bisa dihentikan. Karena selain penyebab kanker, juga penyebab kanker kantong kering juga, Mbak. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya itu mitos ya Bu Eva, yang katanya si rokok ini bisa bikin kita jadi lebih rileks. Nah tadi disebutkan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk kankernya kantong kering. Ini gimana Bu Eva? Ya, kalau kita melihat hasil penelitian gitu ya, ternyata rokok itu adalah konsumsi kedua setelah beras. Jadi hitungannya seperti itu. Nah ini kenapa saya sampaikan, kalau kita hitung kan ya, harga rokok itu kan sama atau bahkan lebih mahal dari 1 kilo telur gitu ya, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mencukupi asupan protein anggota keluarga loh Mbak. Jadi seperti itu. Nah kalau kenapa orang seolah-olah punya kalau nggak merokok nggak punya inspirasi, itu karena efek kecanduannya. Karena ketika seseorang itu kecanduan gitu ya, dia akan terus-terusan merokok sampai tingkat kecanduan itu maksimal didapatkan oleh dia, oleh tubuhnya. Itulah yang menyebabkan dia merasa seolah-olah itu tidak punya inspirasi. Padahal kecanduannya itu yang harus dia penuhi. Jadi seperti itu Mbak.
Oke, baik. Memang sesuatu yang dilakukan berlebihan apalagi jadi candu tidak baik ya untuk kesehatan kita. Tapi itu menarik tentang kantong kering Bu Eva, padahal pemerintah kan kalau tidak salah ya, cukai rokok nih sudah dinaikkan. Harga rokok tuh di pasaran sekarang sudah naik, tapi kayaknya orang masih belum enggan untuk stop merokok. Mungkin tadi efek candunya lagi ya? Iya, efek candunya. Jadi sebenarnya kesempatan untuk berhenti merokok ini ada loh di bulan puasa. Gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kan saat ini kan kita puasa, tidak makan, tidak minum, jelas juga tidak merokok dong ya. Nah, ketika seseorang sudah dalam 12 jam dia tidak merokok, ini metabolisme nikotinnya sudah bisa dimetabolisme oleh tubuh. Nah, kesempatan ini artinya dia sudah bisa untuk melakukan berhenti merokok gitu ya. Dan kita di Kementerian Kesehatan kan sudah ada namanya upaya berhenti merokok dengan menelpon ke nomor yang ada di bungkus rokok. Nah, itu gratis. Kita akan berikan konsultasi ya. Nanti juga kami sudah melakukan kepada seluruh puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Ada upaya berhenti merokok juga di masing-masing puskesmas. Jadi ketika mereka menelpon, dia akan kita hubungkan nanti dengan puskesmas terdekat sehingga bisa dilakukan lebih baik, artinya bisa dipantau lebih intens gitu ya. Karena selama ini kan kita dengan menelpon ke kita kan itu kan langsung terhubung dengan kantor kita yang di Kementerian Kesehatan. Itu juga bisa kita akan ikuti mereka supaya bisa berhenti merokok selama kurang lebih 6 bulan, Mbak. Dan itu bisa dilaksanakan dan ternyata itu juga banyak yang berhasil gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya mau berhenti merokok karena bisa, ternyata tuh bisa, ya kan? Kenapa tidak berhenti dari sekarang gitu? Oke, berarti untuk orang-orang yang sudah ada niatan berhenti merokok atau sudah menghubungi itu sudah masuk ke level yang lebih baik ya sebetulnya Bu Eva. Dia sudah punya ada kesadaran gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya bisa berhenti merokok akan mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi risiko stroke, juga akan mengurangi permasalahan lain seperti gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Kanker tadi juga semua akan bisa tidak terjadi ya. Jadi tabungan juga bisa lebih banyak. Nah, itu tadi. Jadi kenapa uangnya nggak disimpan, nanti ditabung, mau pergi jalan-jalan bisa gitu ya. Mau membeli motor gitu ya, mungkin bisa. Coba aja dikali ya. Untuk dia masing-masing sekarang yang merokok, coba dihitung tuh uangnya gitu ya, dikalkulasi gitu ya, ditabung kalau itu bisa dilakukan setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Berapa yang bisa dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan, Mbak. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan masyarakat healthy dimanapun Anda berada ya, semuanya punya keinginan untuk bisa berhenti merokok. Ayo gitu ya, kita sudah siapkan, bahkan nanti kita akan siapkan kalau misalnya yang memang kecanduannya berat, kita bisa siapkan obatnya. Oke, sudah difasilitasi sama pemerintah ternyata ya. Tapi Bu Eva, kembali lagi kepada momen puasa seperti ini. Tadi dikatakan dengan 12 jam kita berpuasa itu sudah cukup untuk melatih seperti itu ya. Tapi sayangnya buka puasa bukannya makan kurma malah ngerokok, Bu Eva. Ini gimana efeknya? Jangan gitu ya. Kan nanti justru akan lebih berbahaya. Karena ketika merokok itu ya karbon monoksidanya itu akan lebih banyak berikatan dengan hemoglobin. Jadi akan menyebabkan kekurangan oksigennya lebih banyak. Gitu. Bisa pusing nanti, bisa mual gitu ya. Jadi sebaiknya ya memang kan udah berhenti tadi 12 jam. Kenapa nggak diteruskan aja menjadi 24 jam, 48 jam, bahkan selama-lamanya. Oke, baik. Berarti ternyata kalau kita dalam keadaan perut kosong tiba-tiba merokok itu malah jadi lebih berbahaya ya? Iya. Oke, kita lagi nggak puasa aja istilahnya ngerokok berbahaya. Ditambah lagi puasa. Iya. Merokok itu berbahaya pada dirinya sendiri. Satu gitu ya. Kemudian merokok itu berbahaya pada orang lain karena residu rokok itu sulit dihilangkan. Ya, tadi kan orang-orang di sekelilingnya juga rentan terkena iritasi, gangguan saluran pernapasan, bisa rentan batuk ya. Kemudian juga nanti bisa terkena kanker juga untuk orang-orang yang tersayang di sekelilingnya yang sebenarnya mereka tidak merokok. Nah, kalau misalnya dia berhenti merokok ya, kan
selain menyelamatkan dirinya sendiri tadi seperti saya sampaikan, dia untuk kecanduan nikotinnya, kemudian dia juga tadi keuangannya juga bisa dihemat gitu ya. Saat ini gitu ya, dengan keadaan yang sekarang banyak yang bisa dilakukan dengan uang yang bisa ditabung tadi. Oke, baik ya. Jadi silahkan coba untuk berlatih. Kita udah berhasil loh latihan untuk nahan emosi ya Bu ya kalau lagi puasa. Kenapa nggak nahan rokok juga sekalian ya? Betul, betul sekali. Tahan candunya seperti itu. Tapi Bu Eva, di problematika masyarakat kita yang lain nih ya, saya ingat ini pengalaman sendiri ya. Dulu disuruh orang tua ke warung masih kecil, tapi disuruh beli rokok. Itu berefek nggak sih akhirnya kita juga ya rokok ya nggak apa-apa gitu, orang tua kita aja ngerokok gitu. Nah ini yang harus dirubah gitu ya. Karena apa? Pembelajaran terbaik itu adalah dengan melihat gitu ya. Seharusnya kita memberikan contoh-contoh yang baik, terutama kepada anak kita. Saya rasa tidak ada seorang pun orang tua di dunia ini ya yang menginginkan generasi penerusnya itu lebih jelek dari dirinya sendiri. Tentu dia menginginkan generasi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Nah, generasi yang lebih baik itu tentu harus sehat, itu utama gitu ya. Kemudian kalau dia kecil sudah merokok, jangka waktu dia kecanduan ya, dia akan jadi jauh lebih lama. Jadi sebaiknya memang hindari merokok di dalam rumah ya. Bagi orang tua sayangi ya, terutama istri, anak-anaknya yang nanti akan terkena residu rokok ya. Jadi zat berbahaya tadi mulai dari asapnya, bahkan yang nikotin yang menempel pada horden ya, pada gagang kursi, kemudian pada jendela, dia itu akan tetap berbahayanya sama gitu, Mbak. Jadi ini yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Tentunya kita berharap kalau mau merokok gitu ya, di luar rumah yang udaranya bisa keluar, jangan di dalam rumah, terutama kepada anak-anak itu sangat berbahaya sekali. Kemudian juga jangan menyuruh anak membeli rokok karena itu akan menjadi kebiasaan dia gitu ya. Dan kalau dari hasil survei, kemarin kita sudah melakukan survei dari Global Youth Tobacco Survey ya, ternyata anak-anak yang disuruh orang tuanya dan melihat orang tuanya merokok itu akan lebih tinggi untuk menjadi perokok dibandingkan dengan yang tidak pernah melihat orang tuanya dan tidak disuruh membeli rokok. Karena membeli rokok, menyuruh anak membeli rokok, anaknya akhirnya terbiasa, oh mau membeli rokok, dia dikasih uang 1.000 saja, nanti dia akhirnya membeli rokok gitu Mbak. Jadi semakin memudahkan anak tersebut terhadap rokok, akses terhadap rokok semakin tinggi gitu ya. Makanya saya berharap tentunya seluruh orang tua tidak berkeinginan. Karena apa? Rokok itu menjadi pintu utama untuk nanti anak terkena narkoba. Ya. Karena itu pintu masuknya, sudah banyak penelitian. Dan kemudian orang tua harus perhatikan sekarang. Sekarang dengan zaman kecanggihan teknologi gitu ya, kita melihat dalam arti sudah ada rokok yang berbentuk rokok elektronik. Jadi dibuat keren-keren gitu ya. Kemudian dirubah mindset masyarakat seolah itu baik. Nggak ada. Sebenarnya rokok itu sama jeleknya antara rokok elektronik dengan rokok konvensional. Jadi nggak ada yang menyatakan oh ini rokok baik, nggak ada. Karena tidak ada satu penelitian pun yang menyatakan atau basis data yang bisa kita disampaikan bahwa rokok itu baik, tidak ada. Jadi semuanya penelitian menyampaikan rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi untuk itu saya berharap memang terutama ya kita tahu bahwa sesuai dengan target RPJMN di mana kita harus menurunkan prevalensi merokok pada anak, di mana seharusnya target kita 5,4%. Ternyata di 2009 itu tidak tercapai. Jadinya 9,1%, jadi semakin banyak anak-anak yang merokok. Kita sebenarnya sangat sedih gitu ya, karena kita berharap generasi kita itu adalah generasi terbaik yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan negara ini, supaya kita ini bisa menjadi negara yang maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jangan kita menjadi negara terbelakang terus gitu ya. Jadi kita ingin ya gimana nanti supaya negara kita ini lebih maju gitu ya. Tentu dia dengan generasi yang baik, generasi yang sehat gitu. Itu yang kita inginkan. Tanpa asap rokok ya. Tanpa asap rokok. Jadi memang kita ada 7 tatanan yang tidak boleh sama sekali ada rokok di sana, yaitu tempat bermain anak gitu ya.
kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan, di fasilitas umum ya, kemudian di tempat-tempat publik, di tempat-tempat ibadah, dan di angkutan umum gitu ya. Karena itu kan akan membahayakan orang lain. Orang kan akan banyak di situ. Jadi kalau merokok ya silakan, kalau misalnya yang merokok tapi di tempat yang tidak memberikan residunya kepada orang di sekitarnya. Jadi kalau mau ngerokok ya kalau mau sakit sendiri gitu ya, jangan ngajak-ngajak yang lain. Kasihan dong anak yang dia sayang, gara-gara dia nanti anak-anaknya jadi kanker paru, anak-anaknya jadi narkoba, anak-anaknya jadi jantung, anak-anaknya jadi hipertensi dan segala macam. Semua penyakit, ada 14 penyakit ya yang bisa kami sampaikan itu terkait erat dengan rokok yang menjadi faktor risiko utama penyebab penyakit tersebut gitu. Oke, baik. Jadi kita sebagai orang tua juga harus lebih bijak seperti itu ya. Iya. Tapi Bu Eva, kalau ngomongin tentang asap aja, ini beberapa waktu lalu kalau tidak salah gitu ya, di salah satu media sosial itu tadi dibilang kan sebetulnya ngerokok juga harus di tempat-tempat tertentu, nggak boleh di tempat publik dan sebagainya. Kemarin ada kejadian Bu Eva, mungkin ada orang ngerokok di angkutan umum atau mungkin di motor, abunya kena ke pemotor belakang, kena mata, terus matanya jadi merah dan sebagainya. Berarti ini efek lain juga dari bahaya merokok ya Bu ya? Benar, itu residunya kan, termasuk residunya tadi tuh yang abunya, termasuk puntungnya juga berbahaya Mbak. Jadi nggak mudah dibersihkan. Jadi sampai berapa lama pun tidak mudah dibersihkan, tidak bisa bersih. Makanya ini yang kita harus ingatkan ya, artinya orang-orang yang disayang terutama anak-anak gitu ya, yang karena anak-anak itu sangat rentan. Kemudian juga kita ini ya sebenarnya karena mungkin tadi yang disampaikan dari Mbak Anggita di bawah, banyak anak-anak yang meniru orang tua, jadi akhirnya anak-anak merokok. Kita kan seolah terkenal dengan negara baby smoker. Ya, jadi seperti itu. Nah ini yang kita miris gitu ya, karena tugas kita di Kementerian Kesehatan terutama bagaimana memang bisa menurunkan prevalensi perokok anak ini menjadi 8,7% nanti di akhir tahun 2024 sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian juga sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tugas kita di Kementerian Kesehatan adalah bagaimana bisa menjaga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bisa sehat gitu ya, karena itulah tugas yang dibebankan kepada kita. Tentu kita berharap dengan adanya bonus demografi di mana usia produktif itu semakin banyak, tentu kita berupaya bahwa usia produktif yang semakin banyak itu tentu dia harus sehat. Karena kalau dia sehat, dia bisa berdaya guna, dia bisa menghasilkan, bisa membangun gitu ya, dan negara kita akan semakin menjadi maju. Tapi kalau misalnya di bonus demografi ini ternyata masyarakatnya sakit-sakitan, biaya kesehatan yang kita keluarkan oleh negara ini semakin besar, ya negara kita akan semakin ya nggak maju-maju gitu istilahnya. Jadi kita berharap memang semuanya, terutama orang tua ya, perhatikan anaknya masing-masing, karena ini anak-anak kan biasanya seolah mau mencoba gitu ya. Nah di saat itulah orang tua memberikan pengertian terhadap bahayanya rokok ini gitu ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Efek jangka panjangnya bahkan sampai ke negara ya, Bu Eva. Kesejahteraan tadi kan bicara. Kalau misalnya contohnya nih dalam satu keluarga, seorang ayah gitu ya punya penghasilan nih misalnya 1 juta gitu ya, dia gunakan untuk rokok itu hampir setengahnya Mbak. Iya, karena ya bayangin aja rokok berapa satu bungkus, dia merokok 1 bungkus sehari, ya kan? Nah kalau 30 hari itu sudah 750.000. Kalau harganya 25.000 gitu ya, kira kita hitungnya begitu. Berarti dia dengan penghasilan 1 juta cuma 250.000 yang dia gunakan untuk keperluan keluarganya, termasuk beras di situ, proteinnya di situ, buah dan sayurnya di situ, ya nggak lengkap. Makanya kita juga menjadi negara yang banyak anak-anak kita yang menjadi stunting. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kenapa ya? Karena itu tadi orang tuanya sibuk membeli rokok dibandingkan dengan telur. Lah ini sudah ada penelitiannya loh. Ya, dan karena itu tadi yang saya sampaikan ke depan, ternyata pengeluaran utama masyarakat Indonesia ini yang pertama beras, yang kedua rokok. Tuh kan?
Ternyata benar, itulah yang menjadi masalah juga. Sehingga tadi ketika dia memiliki penghasilan 1 juta, cuma 250 yang untuk beli telur, yang untuk beli beras, ya. Dan bapaknya pun ikut makan di situ, kan kejam sebenarnya. Artinya dia untuk pengeluaran dirinya sendiri 750.000 dipakai sendiri, sementara 250.000 dipakai oleh seluruh keluarga yang kadangkala anaknya ada 3 ataupun bahkan 4 gitu ya. Ya gimana nggak stunting? Karena itu tadi sudah nggak terpenuhi gizi-gizi yang harus didapatkan oleh anak-anaknya tadi. Belum lagi tadi bahayanya sendiri karena orang tuanya merokok, dia sembarangan merokok, itu akan terkena residunya ke anak-anak dan seluruh keluarga. Malah nyumbang penyakit lagi untuk keluarga ya Bu Eva. Ini harus di highlight ya kayaknya. Mungkin banyak perokok yang nggak kepikiran sampai ke situ Bu Eva. Tapi ini memang gambaran realistisnya bahwa banyak orang yang lebih mementingkan rokok daripada gizi keluarganya sendiri begitu ya. Nah tapi tadi menarik juga tentang vape Bu Eva atau rokok elektronik ya. Ini katanya salah satu cara untuk berhenti merokok dari rokok konvensional. Padahal ujung-ujungnya ternyata sama aja ya. Sama. Jadi bisa saya sampaikan bahwa rokok elektronik itu sama bahayanya dengan rokok konvensional. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya kan cuma dari pengemasan ya. Cuma dari cara ya kan, dia satu dipanaskan atau diuap gitu seperti itu. Tapi bahayanya tetap sama karena isinya juga itu gitu ya, yang tadi kandungannya ada 7.000 loh, bayangin loh 7.000 zat berbahaya. Itu ada timbal, ada nikotin, ada zat-zat yang semuanya itu tidak bisa digunakan untuk kesehatan. Maksudnya tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kesehatan, semuanya berbahaya. Jadi saya berharap memang ya terutama anak-anak gitu ya, karena kita tahu bahwa anak-anak ini mempunyai layak untuk hidup sehat ya. Kita kan menggaungkan tuh kota layak anak. Jadi kota layak anak itu ya tentu dia harus ramah terhadap anak. Salah satu yang harus ramah terhadap anak, ya jangan ada asap rokok pada anak-anak, karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah gitu ya. Jadi ada banyak masalah nanti pada anak-anak di kemudian hari. Oke, baik. Bu Eva, populasi lainnya yang kita tahu gitu ya, kan mungkin kalau dulu kita mendengar perokok itu laki-laki, bapak-bapak gitu ya, tapi sekarang semakin muda, bahkan kita juga disebut sebagai baby smoker ya, karena banyak anak-anak yang semakin muda, semakin kecil udah pada belajar ngerokok. Tapi yang tidak boleh kita lupakan juga perempuan-perempuan, Bu Eva ya. Sekarang banyak perempuan yang menjadi perokok aktif mungkin, dan ternyata sebetulnya efeknya bisa lebih parah ke kandungan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bu Eva? Ya, jadi terutama pada wanita, ya kan. Pada wanita dia rentan nanti terkena kanker. Kemudian tadi akan mempengaruhi kandungannya, ya juga. Kan tadi saya lupa menyampaikan bahwa rokok itu banyak sekali bahayanya. Dia akan menyebabkan infertil ya, maksudnya kesuburan. Mengganggu kesuburan. Dia bisa merusak sperma kalau pada laki-laki. Kemudian dia juga kalau yang lain-lain kan semuanya itu iritasi pernapasan gitu ya, kemudian jantung ya, pembuluh darahnya ya, kemudian paru-parunya sendiri, kemudian dan lain-lain ya, penyebab kanker karena dia ada zat karsinogenik semua di dalam itu. Jadi begitu banyak bahayanya tadi. Nah, tentu kita apalagi pada wanita. Wanita ini kan adalah ibu ya. Kan kalau kita bicara wanita itu tiang negara ya, karena di seorang ibu ya, seorang wanita dia ada orang bilang di balik lelaki yang sukses ada wanita yang sangat berpengaruh. Apakah itu istrinya atau ibunya? Coba ditanya deh, pasti pada orang-orang yang sukses itu pasti seperti itu. Karena ada wanita, ada peran wanita yang sangat besar di situ. Karena seorang ibu dia harus bisa memastikan ya, seorang ibu yang baik itu memastikan bahwa anak-anaknya itu akan baik tumbuh kembangnya, ya kan? Ya tumbuh kembang yang baik itu bagaimana? Ya mulai dari kandungan. Jadi kita juga sekarang ada screening chatting yang juga men-screening apakah calon pengantinnya itu merokok. Kalau sudah merokok itu sudah termasuk hal-hal yang ya memang harus kita ini kan supaya nanti kandungannya bisa jadi lebih baik. Karena kan mulai dari rokok ini, karena yang namanya kita harus memperhatikan itu kan dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari dalam kandungan sampai dia nanti dewasa. Dari setiap siklus hidupnya itu
harus diupayakan seorang anak, seorang bayi itu harus sehat, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi dari mulai sel telurnya gitu ya, sel sperma itu harus benar-benar yang berkualitas. Supaya apa? Supaya generasi kita itu bisa bersaing dengan negara-negara yang maju begitu. Supaya ya kita berharap kita ke depan akan menjadi bangsa yang besar. Amin, amin ya. Jadi kalau mau punya anak yang pinter, yang hebat, ya orang tuanya juga harus berkualitas. Oke ya. Benar. Nah, berarti ini bukan cuma dari sisi perempuan saja, tapi laki-lakinya juga turut andil karena ya tadi ya berefek ke sel sperma, sel telur dan sebagainya. Oke, baik. Nah, tapi kembali lagi Bu Eva ya, kita masih di bulan Ramadan. Aduh, aus juga ya kalau kita ngobrolnya ambil puasa ya, tapi nggak apa-apa, masih tetap harus semangat ya. Nah, ini berhenti merokok kan nggak mudah pasti ya. Bu Eva, banyak yang udah biasa 1 hari 1 bungkus mungkin ya, atau mungkin 1 hari 10 batang, nggak mungkin tiba-tiba besoknya langsung nggak ngerokok sama sekali, karena katanya efeknya suka jadi doyan makan atau mungkin jadi suka makan yang manis-manis. Nah, ini gimana ya Bu Eva? Nggak ada seperti itu. Sebenarnya begini, memang untuk bisa berhenti itu kan butuh perjuangan gitu ya. Tetapi kan manfaatnya sangat banyak. Tadi saya sampaikan, ketika 12 jam aja seorang kayak kita di puasa ini, itu kan sudah bisa nikotinnya sudah bisa dimetabolisme oleh tubuh. Nah, kemudian ketika manfaatnya dia bisa berhenti sehari, kemudian seminggu, sampai sebulan, sampai 10 tahun, itu kan ada efeknya di setiap masa pemberhentian dia itu. Berhentinya itu ya. Jadi misalnya ketika dia 5 tahun berhenti merokok, dia sudah mengurangi faktor risiko terkena 50% stroke yang seharusnya dia terjadi padanya. Jadi sudah bisa dikuranginya kemungkinan stroke sebanyak 50%. Jadi seperti itu. Jadi memang sehat itu butuh perjuangan gitu ya, dan tidak mudah, tetapi kan bisa. Itu yang harus diingat oleh teman-teman yang ingin berhenti. Ya, kita siap mendampingi, dan kita punya 2000 tenaga yang fasilitator yang sudah kita latih untuk bisa membantu atau seluruh teman-teman yang mau berhenti merokok yang ada di Indonesia, dan akan kita tingkatkan kembali supaya bisa memenuhi kebutuhan bagi teman-teman yang mau berhenti. Ayo ya, kita dampingi, mudah-mudahan 30 hari sudah bisa berhenti. Wah, amin ya. Jadi ada pencapaian di saat Lebaran nanti ya. Gak usah nungguin THR, mending badan aja jadi lebih sehat ya. Oke, jadi mungkin nanti bisa dicek kembali lagi untuk hotline tadi untuk berhenti merokok, ternyata ada di setiap bungkus rokok ya, Bu Eva. Silahkan dicek kembali, tapi kalau bisa jangan beli lagi ya. Nanti dilihat aja nomornya, nanti dihubungin, dan semoga memang bisa bermanfaat seperti itu ya, Bu Eva. Bu Eva, sebagai penutup perbincangan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan seputar merokok ini? Ya, tidak ada yang sulit sepanjang punya kemauan yang keras, gitu ya. Karena kesehatan merupakan modal utama untuk bisa melakukan aktivitas yang baik, kemudian mempunyai kreativitas yang juga lebih baik, dan tentunya merupakan alat untuk menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga tercinta. Oke, baik, dan semoga untuk yang belum merokok jangan mencoba untuk merokok juga ya, Bu Eva. Jangan coba, karena banyak bahayanya. Betul, masih banyak kok sesuatu yang lain yang bisa dikonsumsi atau mungkin juga dilakukan gitu ya untuk jadi pengalihan dari merokok. Tapi sekali lagi terima kasih banyak Bu Eva atas waktunya. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya semua sahabat LT. Semoga dimudahkan puasanya. Amin. Kemudian dimudahkan juga untuk upaya berhenti merokoknya dan dilindungi kesehatannya. Amin. Oke, baik, itu dia ya, Dr. Eva Susanti, SKP MKes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Sehat ya, untuk healthy sekalian yang sudah mendengarkan kami. Semoga memang bisa bermanfaat. Dan itu dia perbincangan menarik kita di topik stop merokok saat Ramadan dan seterusnya. Kenapa tidak ya? Dan untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi di www.sehatnegriko.kemkes.go.id
halokemenkes.go.id, bisa juga menghubungi di halokemenkes 1500567 dan juga bisa mention di Twitter kami @kemenkesri dan juga dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Jangan lupa untuk subscribe ya di channel kami Kementerian Kesehatan RI, nyalakan juga loncengnya dan jadi orang pertama yang tahu dan nonton di episode kami selanjutnya. Saya dan juga Bu Eva pamit undur diri, salam sehat untuk kita semua.